Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Zumi dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya ada di sini untuk menjelaskan atau mengulas kembali materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Dari ke-14 materi, di sini saya akan memilih judul Ragam Metode Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, dari judul yang saya sebutkan, apa sih ragam metode pembelajaran bahasa Arab itu? Nah, jadi metode pembelajaran bahasa Arab adalah metode pembelajaran yang berorientasi pada tujuan bahasa sebagai alat. Artinya, bahasa Arab itu sudah dipandang sebagai alat komunikasi dalam kehidupan yang modern. Sehingga inti belajar bahasa Arab adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa tersebut secara aktif. Nah, apa aja sih metode-metode yang ada di dalam pembelajaran bahasa Arab ini, dan kenapa kita harus memiliki metode dalam pembelajaran bahasa Arab? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus menggunakan metode-metode untuk mengajarkan pembelajaran bahasa Arab. Karena seorang guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas dan membuat perencanaan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk memenuhi hal tersebut, maka guru dituntut mampu mengelola proses pembelajaran mengajar yang memberikan rangsangan kepada siswa, sehingga siswa tersebut dapat memenuhi tujuan yang akan dicapai. Maka dari itu, dalam proses mengajar kita harus memiliki metode yang tepat dalam pengajaran tersebut. Nah, di sini sebelum kita memasuki ragam-ragam metode pembelajaran bahasa Arab, ada suatu hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua adalah kemampuan guru. Yang ketiga adalah situasi dan kondisi pengajaran. Yang keempat, ada fasilitas yang tersedia. Yang kelima, ada waktu yang tersedia. Yang keenam, ada kebaikan dan kekurangan suatu metode. Nah, balik yang ke pertama adalah tujuan yang hendak dicapai. Dalam pemilihan metode, guru hendaknya mampu melihat tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran dan membawa anak didik ke dalam situasi pemilihan metode yang dianggap paling cocok atau tepat dan serasi untuk diterapkan. Dengan demikian, maka tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing mata pelajaran itu haruslah menjadi perhatian utama bagi seorang guru dalam menetapkan metode apa yang ia pakai dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah kemampuan guru. Efektif tidaknya suatu metode juga sangat berpengaruh pada kemampuan guru dalam memahami metode tersebut. Di samping kepribadian guru memang cukup dominan pengaruhnya. Dengan demikian, faktor pengaruh metode seorang guru juga hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga adalah fasilitas yang tersedia. Tersedianya sarana prasarana atau media pengajaran, misalnya kayak gedung, sekolah, buku-buku, agak dan serta fasilitas lainnya sangat menentukan terhadap efektivitas tidaknya suatu metode. Sehingga seyogianya seorang guru yang baik harus menyiapkan alat peraga atau media pembelajaran pada setiap kali akan mengajar. Nah, selanjutnya ada waktu yang tersedia. Dalam menggunakan metode tertentu, hal yang juga harus diperhatikan adalah waktu.
Sebab dalam menyampaikan materi pembelajaran, metode harus disesuaikan agar tepat waktu. Untuk materi pembelajaran yang lain, biasanya waktu pelajaran telah ditentukan atau ditetapkan oleh silabus atau kurikulum. Kemudian guru mempertimbangkan waktu pengajaran yang telah disediakan dengan pemilihan metode yang tepat. Selanjutnya ada kebaikan dan kekurangan suatu metode. Nah, sudah pasti sesuatu atau hal lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi kekurangan suatu metode dapat dilengkapi dengan keunggulan atau kelebihan dalam suatu metode yang lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang cukup baik untuk pengajaran. Nah, diharapkan seorang guru dapat memilih metode yang tepat atau dapat memadukan kelebihan dari masing-masing metode sehingga dapat mencapai tujuan pengajaran. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas ragam metode pembelajaran bahasa Arab. Apa saja sih yang ada di dalam ragam pembelajaran bahasa Arab? Nah, di sini kita akan membahas satu persatu apa saja ragam dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama ada metode nahwu tarjamah. Yang kedua ada metode thoriqah mubasyarah atau metode langsung. Yang ketiga ada metode qiraah. Yang keempat ada metode sam'iyah syafahiyah atau dikenal sebagai audiolingual method. Yang kelima ada metode ma'rifah. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu apa saja metode-metode tersebut, ciri-ciri dari metode tersebut, dan kelebihan serta kekurangan dari metode tersebut. Nah, yang pertama adalah thoriqah nahwu tarjamah. Dalam thoriqah ini penerapannya lebih banyak menggunakan nahwu. Praktiknya lebih ke menerjemahkan suatu bacaan bahasa Arab. Nah, metode nahwu tarjamah ini dikenal metode yang paling populer untuk pembelajaran bahasa asing. Nah, ciri-ciri dari metode thoriqah nahwu tarjamah ini adalah yang pertama mempelajari kaidah nahwu dan kosakata bahasa Arab. Yang kedua adalah diberi petunjuk penerjemah atau latihan. Yang ketiga adalah pemahaman akan bacaan. Yang keempat adalah menerjemahkan bahasa sasaran ke bahasa ibu atau sebaliknya. Nah, yang kelima ada pusatnya perhatian pada latihan-latihan dan menerjemahkan. Nah, yang terakhir ada tata bahasa yang diajarkan di sini adalah bahasa deduktif. Apa sih kelebihan dari metode ini? Kelebihannya adalah kelas besar bisa diajarkan. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan metode ini, kita bisa mengajarkan banyak murid di dalamnya. Nah, yang kedua adalah guru yang tidak fasih berbahasa Arab bisa menggunakan metode ini. Nah, yang ketiga adalah cocok buat semua tingkatan, mau SD atau SMA bisa menggunakan metode ini. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari metode nahwu tarjamah, yaitu dibutuhkan guru yang terlatih dalam metode nahwu tarjamah ini. Selanjutnya ada pokok bahasannya bermacam-macam. Maka dari itu, guru yang menggunakan metode ini harus benar-benar menguasai dan memahami bagaimana cara kerja dari metode ini. Nah, jadi contoh penerapannya kayak gini, misalnya guru membacakan teks bahasa Arab, lalu muridnya menulis mufradat atau kosakata yang menurut mereka baru bagi mereka. Misalnya di sini ada tulisan atau guru membacakan jalasa Muhammadun 'alal kursi. Nah, di sini muridnya akan menulis mufradat yang menurut mereka baru. Misalnya kata baru yang mereka pelajari adalah jalasa, yang artinya duduk. Jadi mereka menulis
kata jalasa. Nah, seterusnya setelah menulis, lalu guru menyuruh siswa membaca bacaan yang tadi dibaca oleh gurunya. Nah, setelah membaca, siswa menerjemahkan arti dari bacaan tersebut. Misalnya kan tadi bacaannya jalasa Muhammadun alal kursi. Nah, jadi murid menerjemahkan apa sih arti dari jalasa Muhammadun alal kursi. Berarti di sini artinya Muhammad duduk di atas kursi. Nah, setelah menerjemahkan, lalu guru menerangkan kaidah-kaidah nahwu yang ada di dalam bacaan tersebut. Misalnya di dalam bacaan jalasa Muhammadun alal kursi, kenapa alal kursi harokatnya adalah kasroh setelah kata ala. Nah, guru menjelaskan karena ala ini adalah harful jar, maka nasabnya akan menjadi kasroh gitu. Nah, jadi setelah guru menerangkan kaidah-kaidah nahwu yang ada di dalam bacaan teks tersebut, guru memberikan tugas yang berkaitan dengan nahwu. Misalnya disuruh nulis tugas yang istilah titik-titik di bawah ini dengan harful jar atau yang berkaitan dengan nahwu yang telah dipelajari tadi. Yang kedua adalah metode langsung atau thoriqah mubasyarah, yaitu di mana seorang guru berinteraksi langsung dalam pembelajaran bersama murid-muridnya. Nah, ciri-ciri dari metode langsung ini, yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab sebagai media pembelajaran. Ciri-ciri yang lainnya adalah percakapan antar individu, bentuk pertama yang digunakan. Selanjutnya ada kelebihan dari metode ini. Kelebihannya adalah mempersiapkan pengetahuan bahasa Arab. Nah, kelebihan selanjutnya cocok dan sesuai dengan tingkatan linguistik siswa. Kelebihan selanjutnya yaitu lancar dalam berbahasa Arab. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari metode ini adalah hanya bisa diterapkan di kelompok yang kecil, jadi tidak bisa jika diterapkan dalam kelompok yang besar. Kekurangan yang kedua adalah sulit menyediakan berbagai hal yang menarik. Jadi bagi guru yang ingin menggunakan metode ini harus mempersiapkan hal-hal yang menarik dalam pembelajaran agar pembelajaran tidak membosankan. Nah, contoh dari penerapan metode ini adalah guru membacakan teks bacaan bahasa Arab dan murid mendengarkan lalu memahami bacaan tersebut. Misalnya guru membacakan teks bahasa Arab seperti ini. Sara salimun wa fahda hatta wasala ila hadiqatin kabiratin. Nah, setelah guru membacakan teks tersebut, maka murid mendengarkan lalu memahami apa arti dari teks tersebut. Nah, setelah itu guru bisa menunjuk salah satu murid untuk membacakan teks bacaan yang telah dibaca guru tersebut. Nah, misalnya tunjuk jaribi anti atau kamu coba baca ini gitu. Nah, dari situ sudah bisa kelihatan bahwa adanya interaksi antara guru dan murid secara langsung. Yang ketiga ada metode qiraah, yaitu suatu bentuk pembelajaran dengan membaca atau di sini juga termasuk metode pembelajaran yang baru. Nah, ciri-ciri dari metode qiraah ini adalah biasa saja dimulai dengan memberikan latihan. Jadi murid-murid itu sengaja diberi latihan membaca di dalam rumah atau di dalam kelas. Nah, di sini juga ciri-cirinya biasanya pembelajaran tersebut disuruh pembacaan pada teks yang diberikan oleh guru. Apa sih gunanya? Thoriqah membaca ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan seorang murid dalam membaca teks bacaan. Contoh penerapan dalam metode ini seperti ini contohnya. Guru bisa memberikan contoh latihan membaca sesuai dengan tahap-tahapnya. Misalnya tahap pertama itu
membaca sebuah kosakata atau sebuah mufradat. Misalnya diawali membaca dengan kosakata qurrasatun. Nah, murid juga bisa membaca qurrasatun karena kan pendek, jadinya murid bisa gampang membacanya gitu. Nah, setelah tahap pertama, maka guru bisa melanjutkan tahap kedua jika murid sudah bisa membaca kalimat-kalimat yang pendek. Nah, pada tahap kedua ini guru bisa langsung memberikan bacaan sebuah kalimat. Misalnya dari tahap qurrasatun jadi qurrasatun katsirotun. Nah, itu kan sebuah kalimat, udah berkembang bahasanya. Jadi bisa menambah pengetahuan mereka dalam membaca. Nah, selanjutnya jika sebuah kalimat sudah bisa dibaca oleh peserta didik dengan baik, maka guru bisa memberikan tahap selanjutnya, yaitu membaca sebuah teks atau sebuah cerita yang panjang. Metode selanjutnya adalah metode sam'iyah syafahiyah, yaitu metode yang biasanya dikenal audiolingual method. Nah, ciri-ciri dari metode ini adalah tujuan pokok bahasanya adalah memberikan bekal kemampuan selain penutur bahasa. Nah, guru juga harus mengajari keterampilan berbahasa sesuai urutan. Yang pertama, keterampilan istima, yang kedua keterampilan kalam, yang ketiga keterampilan membaca, yang keempat keterampilan dalam menulis. Kelebihan dari metode ini adalah dapat diterapkan dalam kelas yang lumayan cukup banyak. Nah, di sini kelebihannya juga banyak latihan dan banyak praktek. Jadi jika banyak latihan dan banyak praktek, jadi murid itu jadi gampang gitu bisa berbahasa atau mempelajari pembelajaran bahasa Arab. Nah, kekurangannya adalah kurang peka pada ucapan-ucapan asing. Nah, emang sih kalau misalnya namanya audio, jika kita tidak terbiasa mendengarkan audio dari bahasa asing, maka ucapan yang kita tangkap tidak sesuai apa yang ada di dalam audio. Maka dari itu kita harus sering-sering mendengarkan audio bahasa asing agar kita bisa menangkap apa yang ada dalam audio tersebut. Nah, dalam contoh penerapan metode ini, guru bisa membagikan dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Akan tetapi guru juga bisa menjadikan satu kelompok saja. Nah, contoh dari penerapan ini, yang pertama, guru bisa membacakan sebuah teks bahasa Arab, lalu murid menirukan apa yang guru bacakan. Misalnya di sini guru akan membacakan sebuah teks bahasa Arab. Misalnya seperti ini. Ya Ustaz, alhamdulillah fi hadzal yaumi adkhulul madrasah. Nah, setelah guru membacakan, lalu murid bisa menirukan apa yang udah guru bacakan tadi. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa adanya metode sam'iyah syafahiyah, yaitu metode audiolingual. Ketika guru membacakan teks bahasa Arab di sini, maka murid mendengarkan. Di situ ada metode audio. Nah, ketika guru selesai membacakan teks, murid menirukan apa yang guru katakan. Jadi ada perkataan yang keluar dari seorang murid. Lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode ma'rifiyah. Nah, metode ini biasanya lebih menekankan pada perolehan bahasa sebagai sistem yang bermakna. Ciri-ciri dari metode ini adalah teori pengenalan tentang bunyi bahasa, tata bahasa, morfologi, dalalah Arabiyah, dan lain-lainnya. Ciri-ciri yang lainnya, pelajaran dimulai dengan menjelaskan kaidah. Ciri-ciri yang lainnya juga adalah latihan-latihan bisa dilakukan di berbagai kegiatan. Contoh dari penerapan thoriqah ma'rifiyah ini adalah guru bisa memberikan sebuah kosakata atau mufradat menggunakan alat peraga. Nah, contohnya seperti ini. Jika guru bisa memberikan salah satu mufradat, yaitu misalnya
kitabun. Lalu murid menjawab, kitabun. nah, setelah murid menjawab, maka guru bisa menanyakan, ma makna kitabun? Lalu murid menjawab, Tidak tahu, Bu. jika murid sudah menyatakan tidak tahu, maka guru bisa menggunakan alat peraga untuk menjelaskan apa arti dari kitabun tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Hadza kitabun. Nah, jika melihat sesuatu benda atau alat peraga seperti ini, maka yang terbesit dalam pikiran seorang peserta didik adalah kitabun itu sebuah buku. Nah, dari situ murid bisa memperoleh bahasa dari sistem yang bermakna. Kitabun itu artinya adalah buku. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya tentang ragam metode pembelajaran bahasa Arab. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Syukron kasiron. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.